Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 7. Untuk materi kali ini tentang pemfungsian sistem operasi. Nah, di sini Bapak akan menerangkan tentang sistem operasi yang ada di komputer. Nah, sistem operasi ini sangat penting sekali ya. Bapak harapkan sekali lagi kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bertemu lagi dengan materi kelas 7 semester 1 ini tentang pemfungsian sistem operasi. Nah, untuk materi ini tentang sistem operasi ya. Nah, sistem operasi ini adalah program ya, atau perangkat lunak atau piranti lunak yang bisa menjalankan komputer itu sendiri ya. Nah, sistem operasi ini sangat berguna. Di HP kalian, di komputer itu ada yang namanya sistem operasi ya. Nah, di sini sistem operasi ini merupakan kumpulan dari program runtime dan prosedur yang dibuat untuk memperkecil peranan user dalam sistem komputer dan memperbesar efisiensi tersebut. Nah, di sini ini sistem operasi adalah yang menjalankan daripada alat-alat yang ada di dalam CPU, seperti motherboard, prosesor, kemudian kartu VGA card, kemudian power supply. Nah, ini yang sistem operasi ya, sistem operasi yang menjalankannya untuk ke alat-alat tadi yang ada di dalam CPU sehingga komputer tersebut hidup. Nah, program aplikasi itu beda lagi ya. Kalau misalnya menjalankan program aplikasi tanpa dihidupkan dulu komputernya atau HP-nya, itu tidak akan jalan ya. Program aplikasi sendiri adalah program biasanya ada di dalam HP tersebut atau ada juga program di dalam komputer itu. Contohnya misalnya di sini program aplikasi ini Adobe, kemudian Corel, Lotus, Uled, Pineapple, Canopus, dan lain-lain. Ini merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contohnya Adobe itu biasanya untuk menggambar atau foto, kemudian Corel Draw biasanya untuk menggambar. Nah, biasanya di aplikasi lain juga ada atau di komputer lain juga ada, yaitu yang namanya misalnya aplikasi perkantoran, contohnya misalnya pengolahan angka, pengolahan kata, maupun untuk presentasi. Nah, sistem operasi ini, operating system, dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari komputer itu sendiri. Jadi, tanpa sistem operasi ini, laptop kalian tidak akan jalan atau komputer kalian tidak akan jalan. Jadi harus ada aplikasi atau program atau piranti lunak yang menjalankan daripada alat-alat yang ada di dalam CPU sehingga komputer itu menjadi menyala. Nah, di dalam sistem operasi ini ya sebagai piranti lunak atau software mampu menjalankan komputer karena ada beberapa komponen dalam sistem tersebut. Satu adalah mekanisme boot untuk meletakkan kernel ke dalam memori. Kemudian ada juga yang namanya pustaka, yaitu komponen yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Kemudian ada juga command interpreter, bertugas membaca input dari user. Kemudian ada juga di sini driver sebagai sarana untuk berinteraksi dengan hardware eksternal, sekaligus untuk melakukan kontrol sistem dan piranti. Kernel adalah inti dari sebuah sistem operasi. Sistem operasi ini berdasarkan basisnya dibagi menjadi dua, yaitu dua kategori. Satu berbasis CUI, yaitu Character User Interface. Jadi sistem operasi ini identik dengan teks yang digunakan ya. Jadi berbasis teks
atau karakter. Jadi dengan cara user berinteraksi menggunakan perintah-perintah yang berupa teks ya di sini. CUI ya, karakter user interface. Contohnya DOS dan Unix OS, operating system ya. Kemudian 2 berbasis GUI yaitu graphical user interface ya. Nah, ini berbasiskan gambar-gambar atau simbol ya, simbol tertentu sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi user. Makanya ini berbasis GUI ini adalah sistem operasi yang ramah ya, user friendly, yang nyaman bagi penggunanya karena menggunakan gambar-gambar atau icon. Nah, ini contohnya misalnya Microsoft Windows ya. Windows XP, dari Windows XP, Windows Vista sampai Windows 10 sekarang ya yang terbaru. Kemudian ada juga Linux ya. Linux ada bagian-bagiannya, contohnya Caldera Open, Debian, Fedora, Mandrake, Slackware, dan Zorin operating system. Nah, mungkin itu Linux yang terbaru yaitu Zorin operating system. Dan kemudian ada juga yang Macintosh. Ya, jadi ada 2 operasi yang berdasarkan basisnya. Berbasis karakter user interface dengan berbasis graphical user interface. Nah, kalau implementasi Piranti TIK sendiri, sistem operasi ini digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, Central Processing Unit, dan Piranti masukan ya, input device atau alat-alat input, dan juga alat-alat keluaran atau output device yang berfungsi sebagai perantara antara piranti lunak aplikasi dengan piranti keras hardware komputer. Contohnya misalnya kalian memasukkan huruf misalnya G atau A atau D, secara otomatis nanti akan di layar monitor terlihat huruf G, A, dan D. Atau kalian mengetikkan Bandung misalnya, Bandung. Nah, kalian secara otomatis sudah memasukkan ke dalam komputer. Kemudian penggunaan sistem operasi pada HP dan tablet PC. Sama ya, di dalam HP dan tablet pun ada yang namanya sistem operasi ya. Kalau tidak ada sistem operasi, nanti HP maupun tablet tidak akan jalan. Nah, sistem pada HP ini, sistem operasi pada HP dan tablet ini dirancang fleksibel sehingga para pengembang aplikasi mudah dalam menciptakan aplikasi-aplikasi. Banyak aplikasi gambar, aplikasi huruf bergerak, kemudian video, kemudian aplikasi foto, dan sebagainya. Nah, ini adalah sistem operasi yang ada di HP atau di tablet PC. Misalnya kalian punya HP ataupun tablet PC. Nah, beberapa sistem operasi dalam komputer, tablet, dan HP itu misalnya QNX Software System, Palm Web OS, iOS Apple, Windows 7, kemudian Android ya. Kalian kenal mungkin dengan. Nah, di sini ada pengaturan sistem operasi ya. Di sini juga sistem operasi atau perangkat lunak yang sistem operasi ini adalah tugasnya untuk mengatur daripada sistem operasi tersebut ya. Contohnya misalnya di sini ada yang namanya akuntan ya. Akuntan ini berfungsi dalam mengatur waktu CPU, Central Processing Unit, penggunaan memori, pemanggilan input atau output, disk storage ya, atau disk penyimpanan, dan waktu koneksi terminal. Kemudian di sini juga pengaturan sistem operasi untuk koordinator. Fungsinya untuk menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Kemudian di sini juga ada pengaturan sistem operasi gatekeeper, berfungsi dalam mengendalikan siapa saja yang berhak untuk masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian guardian. Guardian ini berguna dalam menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberi pengawasan
pada pembacaan, penulisan, ekskul data, dan program. Kemudian ada juga interface sebagai perantara antara user dengan hardware untuk menyediakan lingkungan yang bersahabat tadi, user friendly. Jadi kalian lebih mudah dengan melihat gambar ya. Kemudian ada juga optimizer, gunanya untuk menjadwal pemasukan input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi, dan pengeluaran untuk meningkatkan kegunaan. Kemudian server guna menyediakan layanan yang sering dibutuhkan use. Kemudian mekanisme akses file. Resource manager guna mengalokasikan sumber daya, memori, central processing unit, printer, disk drive, dan piranti lainnya. Nah, itulah ya yang namanya sistem operasi ya yang ada di dalam komputer. Jadi sistem operasi ini sangat penting ya, karena tanpa piranti ini komputer tidak dapat dihidupkan ya. Jadi sangat berguna sekali sistem operasi ini. Jadi Bapak mohon kalian banyak literasi lagi ya, banyak untuk membaca lagi eh, apa buku-buku tentang yang namanya komputer. Nah, nanti kalau ada tugas, nanti Bapak akan berikan